Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samsul Saputra bersama Media Sinau. Kali ini kita akan belajar bersama melanjutkan materi membuat media interaktif berbasis Android. Nah, setelah sebelumnya kita membuat beberapa menu, kemudian materi dan sebagainya, kali ini kita akan coba belajar bersama bagaimana membuat evaluasi atau kuis ya di media interaktif yang kita buat menggunakan Kodular. Nah, di kuis nanti kita otomatis akan, kalau di desain kita kemarin tampilannya seperti ini ya. Jadi di menu utama kemudian evaluasi. Ini nanti kita evaluasinya itu screen ke-8, cuman karena di evaluasi akan kita tampilkan hasil evaluasi, berarti akan nambah satu lagi, yaitu screen hasil evaluasi atau hasil kuis. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita langsung aja kita buka di Kodularnya, di media interaktif yang pernah kita buat. Oke, di sini kita sudah punya 7 screen. Nah, sekarang kita akan membuat 2 screen lagi, yaitu screen kuis dan screen hasil kuis ya. Oke, langsung aja kita tambahkan add screen. Oke, langsung aja screen 8 ini kita ganti menjadi kuis gitu ya. Kemudian create. Oke. Nah, screen quiz ini nanti isinya tentang pertanyaan dan pilihan jawaban. Oke, kita masukkan label dulu ke sini. Nah, kemudian ini kita isikan, di quiznya nanti kita coba pakai center aja ya. Oke, kita buat center, kemudian ininya kita kasih judul soal ya, soal evaluasi gitu aja. Kita ketik soal evaluasi. Oke, soal evaluasi. Kemudian ukurannya bisa kita agak besarkan ya, 18 misalkan ya. Kemudian fontnya biar defaultnya. Nah, kemudian kita akan membuat item untuk menampung soal ya. Pertama kita masukkan dulu di layoutnya vertical alignment ya, karena biar bisa menambahkan komponen ke bawah. Klik, kita masukkan di bawahnya soal evaluasi. Nah, kemudian di dalam vertical alignment 1 ini kita kasih cut view untuk menampung pertanyaan. Oke, cut view kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita atur dulu ininya otomatis, kemudian yang widthnya fill parent sama di vertical cut view nya juga gitu, kita buat yang ke samping itu fill parent, yang ini tetap otomatis. Nah, kemudian di dalam cut view ini kita isi label untuk menampung pertanyaan. Oke, label kita masukkan. Nah, ini kita kasih pertanyaan ya, pertanyaan. Oke. Nah, kemudian labelnya ini biar mudah untuk pengidentifikasian ketika nanti ngeblok, ini bisa kita ganti namanya ya. Ini kita ganti juga pertanyaan. Cara mengganti nama komponen di sini dengan cara klik rename di sini ya. Kita klik, kemudian ini kita ganti pertanyaan. Oke, rename. Nah, selesai. Oke, ini kita buat rata tengah ya. Mana rata tengahnya? Oke, ini. Oke, pertanyaan. Nah, kemudian setelah pertanyaan kita akan membuat beberapa button, menyiapkan beberapa button untuk menampung jawaban, pilihan jawaban ya. Kita masukkan 4 button ya. Untuk menampung jawaban A, B, C, D kita urutkan aja ya. Kita rename dulu. Ini button A. Oke. Kemudian
ini button B, berikutnya ini C, ini D. Oke. Nah, kemudian keempat-empatnya kita atur dulu di panjang dan lebarnya, height width-nya. Ini ke bawahnya otomatis, ini fill parent. Oke. Ini juga fill parent. Oke, ini juga fill parent. Nah, misalkan warna bisa kita rubah ya. Warna kita atur, misalkan colornya kita buat warna biru misalkan. Oke, set. Atau oke, biar agak gelap ya, agaknya kurang gelap. Ini aja. Oke, ini juga gitu, kita ganti set. Oke, ini juga ini juga. Oke, untuk di menu atau screen evaluasi, screen quiz ini saya kira udah selesai. Nah, berikutnya nyiapkan yang screen hasil evaluasi atau hasil quiz. Berarti kita harus buat screen lagi ya. Nah, caranya pilih add screen lagi, kemudian screen 8 kita buat hasil quiz. Hasil quiz pakai Z ya, hasil quiz. Oke. Create. Nah, untuk di hasil quiz ini kita akan juga menambahkan beberapa komponen label dan teks untuk menampung komponen label dan gambar ya. Gambar untuk menampung gambarnya, label untuk menampung teks berupa hasil ya. Hasil dari ujian atau evaluasi yang dikerjakan di halaman kuis. Nah, sekarang kita atur dulu ya di sini hasil kuis. Kemudian kita siapkan tempat untuk menampung teksnya. Kita kasih cut view dulu. Kemudian ini hasil kuisnya kita buat vertical alignment center. Kemudian cut view-nya juga kita buat center. Oke, di cut view-nya kita atur ini ke sampingnya ke bawahnya otomatis, ke sampingnya fill parent. Nah, sekarang di cut view ini kita masukkan komponen image-nya. Image ini untuk menampilkan gambar. Nah, image kayak ini. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan juga beberapa label ya untuk menampung teksnya. Oke, di sini. Kita masukkan di sini ya. Kita hapus dulu biar jadi satu di cut view. Oke, mana tadi? Nah, ini labelnya kita masukkan di sini. Kita masukkan dulu aja ya gambarnya. Kita masuk aset, kemudian kita upload aset dulu. Kita siapkan gambar yang kita gunakan untuk hasil quiz di sini. Oke, nah ini udah kita siapkan bintangnya. Oke, sudah, kita close. Kemudian ini kita masukkan picture-nya, ini kita masukkan bintang. Tadi nama filenya apa ya? Nah, ini bintang PNG. Nah, oke, kemudian kita atur ukurannya. Ini kita buat aja mungkin 100 atau 80 kita aja ya, 80. Kemudian width-nya kita buat misalkan 70 atau 50. Oke. Nah, seperti ini. Ya, kalau kurang besar coba kita besarkan lagi, misalkan dibuat 70. Kemudian ininya kita buat 100. Nah, oke. Nah, label di sini untuk menampilkan tulisan ya, nilai atau hasil skor evaluasi gitu aja. Jadi skor evaluasi kita ketik di sini, skor evaluasi Anda adalah gitu aja ya. Oke, nah seperti ini. Untuk ukuran fontnya bisa dibuat agak besar mungkin ya, 16. Udah gini aja.
Kemudian di bawah skor, di bawah skor evaluasi Anda adalah ini, nanti kita masukkan hasil evaluasi ya. Jadi kita masukkan hasil evaluasi. Oke, di bawahnya sini berarti kita masukkan label lagi. Kita masukkan label lagi. Mana labelnya? Nah, ini kita masukkan di bawahnya sini. Oke, kemudian ini kita buat agak besar, misalkan 20 atau ya 30 lah. Oke, 30 ini nanti untuk menampung skor ya. Kita tuliskan aja dulu sementara misalkan kita buat 80 misalkan ya. Oke, nah kemudian warna bisa kita ganti, misalkan ini warnanya warna default di backgroundnya kita kasih misalkan warna biru lagi deh gini. Oke, set. Sorry bentar, ini aja deh. Oke, set. Nah, kemudian untuk ininya fill parent kita buat otomatis aja, ini fill parent. Kemudian sorry, ini biar nengah pakai center ya. Oke, center. Nah, ini ya, angkanya, fontnya juga bisa diganti, colornya misalkan kita buat warna putih misalkan ya, atau pilih sini aja white. Oke, set. Nah, seperti ini boleh. Nah, sekarang kalau sudah, kita tambahkan lagi tombol setelah masuk atau nilainya didapat, nanti kembali ke menu utama. Berarti kita tambahkan button lagi ya, button satu lagi, drag masukkan ke sini. Oke, ini kembali ke menu utama ya. Kita ketik aja menu utama. Oke, nah seperti ini. Oke, buttonnya bisa kita ganti warnanya menjadi sesuai selera ya, warnanya misalkan saya buat juga biru. Oke, set. Nah, seperti ini. Oke, gini untuk screen hasil evaluasi udah, kemudian screen evaluasi udah. Nah, sekarang kita atur di menu utama screen 3 itu, ketika klik evaluasi ya, dia masuk ke screen quiz, namanya screen quiz. Oke, berarti kita masukkan buttonnya ya di screen evaluasi ini, button 5. Oke, kita tambahkan bloknya. When button 5 klik. Nah, ini when button 5 klik, nah, taruh sini aja, open another screen. Oke, kita klik open another screen name. Mana? Oke, ini ya, open another screen name. Nah, nama screennya kita masukkan teks. Oke, kita masukkan teksnya, namanya screen quiz. Oke, sorry, kecil semua ya, quiz. Quiz. Oke. Nah, kalau sudah, kita masuk ke screen quiz buat isi dari screen quiz ini. Nah, sebelumnya kita harus siapkan dulu soal ya, soal evaluasi yang kita gunakan untuk ngisi soalnya. Oke, kita harus menyiapkan dulu soal dan jawaban ya, tentunya soal, jawaban, dan kunci ini. Nah, ini kita harus siapkan ini soal nomor 1, kemudian pilihan jawabannya A, B, C, D, kemudian jawabannya contoh sini B. Nah, dan seterusnya. Ini A, ini B, dan seterusnya. Nah, kalau sudah soal sudah siap, kita baru masuk di blok ya. Oke, kita masuk di bloknya quiz ini ya. Pertama kita harus siapkan dulu untuk variabel pertanyaan. Nah, variabel, kita cari variabel. Nah, ini dia variabel. Kemudian pilih initial global name. Nah, setelah itu name-nya kita isi pertanyaan.
pertanyaan. Oke, ini untuk menambung pertanyaan. Kemudian pertanyaan. Oke, pertanyaan. Setelah itu kita masukkan make a list-nya. Oke, kira-kira make a list-nya apa aja? Kita masukkan make a list-nya. Nah, kemudian ini nanti untuk menambung namanya pertanyaan, berarti pertanyaan semuanya harus kita masukkan. Kalau di sini ada 2 pertanyaan, berarti sini juga 2. Kalau 5, di sini ada 5 pertanyaan. Nah, ini kan kita masukkan teks tuh. Kita masukkan teksnya ini. Nah, ntar kita masukkan pertanyaannya, kita buka pertanyaannya. Pertanyaan kita copy aja biar cepet ya. Nah, ini pertanyaan nomor 1. Copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian pertanyaan nomor 2 dan seterusnya. Nah, karena ini hanya 2, berarti kita harus tambahkan lagi biar jadi 5 sesuai dengan soal yang kita siapkan. Kalau 10 berarti 10. Tinggal klik ini aja. Nah, kemudian make ini, tambahkan lagi sampai jadi 5. Oke, sudah. Baru kita isi di sini. Nah, duplikat, bisa diduplikat lagi sampai 5 ya. Oke, duplikat. Kemudian ini kita masukkan. Nah, kita copy satu-satu soal yang kita punya. Yang kedua, ini soalnya. Langkah berikutnya adalah membuat variabel baru untuk jawaban A, B, C, D dan kunci. Nah, ini bisa kita copy aja ya ini. Jadi diduplikat aja, duplikat. Oke. Nah, kemudian ini bukan pertanyaan lagi ya, tapi ini variabel jawaban. Nah, berarti ini harus variabel jawabannya kan ada pilihan A, B, C dan D. Nah, kemudian ini kita isi aja pilihan A. Pilihan A. Oke. Nah, enter. Nah, kemudian make a list-nya kita isikan pilihan A itu apa aja sesuai dengan yang kita buat tabel tadi ya. Jawaban A itu apa aja? Nah, ini kita copy aja ini. Oke, C. Oke. Ctrl V. Sama ini. Nah. Oke. Oke. Kemudian nomor 4-nya. Oke. Nah, pilihan A udah selesai. Nah, kita buat pilihan D, B, C, D dan seterusnya. Oke, ini kita copy aja. Oke, duplikat lagi. Nah, ini ganti pilihan B. Pilihan B nya ini vertex. Nah, pilihan A, B, C, D udah kita buat. Langkah berikutnya adalah membuat yang jawaban ya. Jadi yang terakhir itu kita buat untuk jawaban, yaitu jawabannya atau kuncinya ya. Berarti kita siapkan juga untuk variabel kunci. Nah, ini kita ganti aja, bukan pilihan D lagi tapi jawaban. Oke, enter. Nah, ini kita lihat tuh kuncinya tadi. Nah, nomor 1 kuncinya B. Nah, oke, kita cek di sini B. Kemudian C, nomor 3-nya A. Ini C, jawabannya ini A. Kemudian yang nomor 4 A lagi sama B.
part A, ini B. Nah, udah selesai. Nah, kemudian prosedur untuk variabel pertanyaan, jawaban, dan kunci udah ada. Nah, berikutnya kita akan buat variabel baru untuk menentukan nomor ke dan skor ya, nilai ya. Jadi kita buat variabel baru untuk menentukan letak ini ya. Tetap inisial global name-nya di sini. Oke, ini untuk menentukan nomor soal ya. Oke, ini kita duplikat aja. Oke, ini berarti kita ketik indeks. Ini indeks ini untuk menentukan soal ke berapa gitu ya. Indeks. Oke. Kemudian setelah itu yang bawah ini, skor. Nah, ini untuk menampung skor yang kita masukkan. Nah, indeks ini kita kasih angka 1 ya, match. Kita masukkan sini. Nomor soalnya mulai dari 1. Oke, kemudian di sini, nah di skor ini biasanya kan dimulai dari angka 0 ya. Kalau jawabannya salah semua, otomatis skornya nanti 0. Oke, udah dapat 0. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan membuat prosedur. Nah, prosedur ini gunanya untuk memilih soal dan sebagainya ya. Nah, kita masuk prosedur, kemudian pilih to do yang ini. Oke, pilih to do yang ini. Kita gunakan untuk menentukan pilihan soal ya atau jawaban. Nah, kita cek di desain dulu, di bloknya dulu. Ini ya, soal atau pertanyaan ini ya. Soal evaluasi. Ini soal evaluasi ke gitu nanti ya. Ini kita rename aja biar mudah di bloknya nanti. Ini kita ganti soal ke gitu aja ya. Oke, rename. Nah, nanti akan keluar soal evaluasi ke 1 dari 5, ke 2 dari 5 dan seterusnya. Nah, pendefinisiannya ada di prosedur ini nih. Oke ya, ini berarti kita ganti menjadi soal. Oke, soal ya, prosedur soal. Nah, kita masukkan label soal ke, mana soal ke. Nah, ini dia. Nih. Ini ya, kita masukkan. Ini dia. Masukkan set soal ke text to. Kita masukkan sini. Oke. Kemudian textnya kita masukkan join. Kita cari. Nah, ini join ya. Kita masukkan join. Oke, kita geser aja ke sini. Oke, kita masukkan join. Kemudian kita masukkan soal nomor ya, berarti teks lagi. Ini kita masukkan soal evaluasi nomor sekian gitu ya, titik 2 itu aja ya. Oke. Nah, kemudian soal evaluasi nomor ini akan didefinisikan, otomatis kita masukkan lagi variabel global index ya, ngambil dari sini ya. Nah, ini bisa kita masukkan di variabelnya ini ya, get. Oke, get. Nah, ini dari global index. Oke, kan mau menampilkan nomor soal. Nah, ini dari sini nih, dari global index. Kemudian ini kita soal evaluasi nomor sekian dari 5 soal. Nah, berarti kita masukkan juga teks untuk mengeluarkan dari 5 soal. Berarti kita tambahkan lagi nih ya, tambahkan stringnya. Oke, udah. Kemudian ini kita copy, duplikat ya, kita masukkan dari 5 soal, dari 5 karena kita hanya punya 5 soal.
Oke, enter. Kita tambahkan lagi prosedur ya untuk menampung pertanyaan. Nah, ini bisa kita gandakan, duplikat. Oke, kita masukkan sini. Nah, tapi ini kita pilih pertanyaan. Nah, set pertanyaan, text to, kemudian ini kita hilangkan dulu. Ya, ini kita bisa kita hapus saja, kadel. Oke, kita masukkan sampah sini. Oke. Nah, kita masukkan list dulu. Oke, listnya ada di sini. Nah, ini kita masukkan sini. Oke, kemudian soal berarti kita masukkan jawaban ya, global jawaban. Ini bisa kita copy. Sorry, kita duplikat seperti ini. Ini juga kita duplikat lagi seperti ini. Nah, ini pilihannya adalah jawaban, global jawaban. Kemudian ini indeks lagi, global indeks lagi. Oke, sama ya. Jadi ini untuk menampilkan nomor soalnya diambil dari indeks dari 5 soal. Kemudian ini untuk menampilkan jawaban ya, jawaban dari nomor sekian. Sorry, ini pertanyaan ya, bukan jawaban ya, berarti ini kita pilih pertanyaan ya. Oke, kita pilih pertanyaan. Nah, ini untuk menampung pertanyaan. Nah, berikutnya kita juga akan menampung jawaban. Ada soal, ada pertanyaan, ada jawaban. Jadi untuk membuat prosedur menampung jawaban pilihan A, B, C, D kita harus buat juga ya di sini ya, di berarti button set button A text to. Nah, kemudian sorry, ini kita masukkan dulu. Oke, ini kita copy aja ya, duplikat. Nah, kita masukkan sini. Select list itemnya. Button A ini pilihannya kita masukkan global set global pilihan A. Oke, ini juga gitu. Tetap global index. Nah, kemudian bisa kita gandakan untuk button B, C, D dan seterusnya ya. Kita duplikat. Oke, kita masukkan sini. Ini kita ganti B, kemudian yang ini pilihan juga kita ganti pilihan B. Oke, ini juga kita kasih D. Berikutnya kita akan membuat pilihan jawaban yang nanti digunakan untuk mengoreksi dari jawaban yang dipilih oleh siswa di aplikasi. Nah, kita definisikan dulu setiap buttonnya. Yang pertama kan button A dulu tuh. Ya, jadi ketika button A diklik, berarti cari when button A klik. Oke, ini kita tarik ke atas. Kemudian kita masukkan if then-nya. Ya, jadi jika siswa ngeklik button A misalkan atau tombol A, jawaban A di global index berapa, berarti ini harus kita masukkan juga logiknya. Kita pilih yang ini ya. Oke, logiknya ini. Kemudian kita masukkan select item list index, berarti ini bisa kita copy ya. Ini kita duplikat dulu, kita masukkan select item indexnya di sini. Nah, kemudian ini pilih jawaban ya, button A. Jika button A diklik, tombol A diklik, maka masuk ke pilihan jawaban ya, pilihan jawaban. Kemudian ini tetap global index karena nomornya kemudian sama dengan A. Nah, kita masukkan pilihan jawaban A. Oke. Nah, kemudian then kita masukkan ya set. Kita pilih global score. Nah, global score kita masukkan juga di match ya. Jadi jika di soal nomor 1 sudah dikerjakan, kemudian set global get global score. Getnya ini aja kita gandakan, sorry, duplikat. Nah, ini kita pilih
get dapatkan global score. Mana? Oke, get global score tambah 20. Jadi ketika nomor 1 jawabannya A atau benar, misalkan ya, berarti nilai atau soal nomor berikutnya akan ditambah, atau soalnya ketika jawaban benar akan mendapatkan nilai 20. Berarti kita masukkan matchnya ya, sini masukkan angka 20. Oke, enter. Nah, setelah itu kita tambahkan if then lagi ya. Jadi ini kita copy aja. Oke, duplikat, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kemudian ini kita hapus dulu, kita masukkan sini. Oke, delete. Nah, kemudian di sini kita tambahkan untuk pendefinisian nomor soal. Jika nomor soalnya sudah berakhir atau sampai 5 ya. Jadi ini bisa kita masukkan matchnya lagi. Nah, ini masuk ke sini. Kemudian get global index nomornya, get global index. Berarti kita masukkan variabelnya get global index. Ya, kita pilih global index. Ini nomornya atau nomor soal keberapa atau soal keberapa, berarti kita masukkan di matchnya ya, soal ke-5. Nah, misalkan jika sudah sampai soal ke-5, kemudian ini kita hapus dulu, ini kita hilangkan ke sini. Oke, kemudian kita hapus dulu ya, tidak kita gunakan. Nah, kemudian open another screen name. Jadi ketika sudah soal yang terakhir akan membuka screen hasil evaluasi. Nah, berarti kita masuk ke kontrol ya, open another screen name with value, open another screen name. Nah, ini with value. Oke, kita masukkan ke screen name-nya. Screen name-nya apa? Berarti kita masukkan teksnya di sini. Nah, nama screen-nya apa? Ketika screen-nya ke tadi kita buat apa ya? Hasil kuis ya. Berarti kita ketikkan hasil kuis. Hasil kuis. Oke, kita masukkan hasil kuis. Kemudian start value-nya. Nah, start value-nya adalah memanggil global score, jadi menampilkan hasil skor yang dia dapatkan. Ini aja kita copy. Oke, ini kita duplikat. Semua ada. Ini ya. Oke, start value-nya adalah get global score. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini else ya. Jika tidak, ini tambahkan else. Jika tidak soal yang terakhir, maka set global index kita tambahkan. Jika soalnya sudah sampai nomor 5 atau terakhir, maka dia akan membuka screen hasil kuis dengan menampilkan nilainya, global score. Nah, kemudian tetapi else jika tidak, maka akan menambah satu soal lagi, yaitu soal berikutnya. Nah, berarti ini juga akan kita masukkan global index-nya ya. Jadi berarti kita masukkan variabel get. Nah, ini get, sini kita klik global index. Global index kemudian akan menambahkan satu soal lagi ya. Berarti matchnya ya, matchnya kita masukkan. Oke, 1. Oke ya, enter. Maksudnya menambahkan satu lagi berarti manggil soal yang ke berikutnya. Berarti kita masukkan juga call, prosedurnya kita masukkan ke call soal. Berarti masuk ke prosedur ya, prosedur, kemudian nah ini dia call soal. Oke, selesai. Nah, kemudian ini masih yang
button A. Nah, untuk button berikutnya tinggal kita copy aja. Kita dudukkan aja ya, button B, C, D dan seterusnya. Berarti duplikat. Oke. Kita drag ke sini. Kemudian ini ganti button B. Nah, oke. Jangan lupa ini juga diganti B. B. Enter. Kemudian berikutnya kita buat yang button C. Ini kita ganti D. Ini juga D. Sorry, D besar ya. D. Nah, ini pilihan A, B, C nya udah selesai. Nah, sekarang kita buat blok lagi untuk memanggil prosedur soal ya. Kita belum buat tadi ya. Jadi prosedur soalnya sudah kita buat. Sekarang kita buat blok lagi untuk memanggil prosedur soal. Nah, berarti when, jadi ketika pertama kali buka screen quiz, maka dia akan memanggil call soal. Berarti kita masuk ke screen ya. Nah, ini dia. When quiz are initialized, mana ya? Nah, ini when quiz are initialized, maka prosedurnya dia manggil soal. Nanti ketika screen quiz membuka, dia akan langsung call soal. Mana prosedurnya? Nah, ini dia, call soal. Oke, ini ya. Oke, selesai. Jadi di screen quiznya sudah selesai. Tinggal kita akan membuat blok di hasil quiznya. Oke, kita buat aja langsung di sini, dibuka di hasil quiz ya, hasil quiz. Oke, langsung kita masuk ke sini ya. Jadi ketika screen hasil quiz terbuka, berarti kita pilih when hasil quiz initialis, maka set label score. Jadi label score-nya akan ditampilkan. Nah, berarti label score tadi sebentar, kita masuk ke desain dulu ya biar mudah. Berarti ini di label score itu label 2 ini ya. Ini kita rename aja. Kita rename, diganti jadi label score biar mudah pendefinisian di bloknya ya, label score. Oke, label score, oke, rename. Nah, kita masuk ke blok lagi. Jadi when ketika screen hasil quiz terbuka, maka label score set to. Nah, ini set label score, set label score text to, kemudian kontrolnya get start value. Nah, ini dia. Oke, get start value. Ini untuk menampilkan nilainya ya, nilai atau value dari hasil quiz di screen 2 tadi, atau di screen quiz tadi. Nah, kemudian masih ada button satu lagi di sini ya, menu utama, berarti ke screen 3 ya. Oke, berarti when button 3. When button 1 klik. Ini when button 1 klik, maka akan kontrolnya open another screen name. Oke, open another screen name. Name-nya screen 3. Oke, kita masukkan screen 3. Screen 3. Oke, nah sekarang ini saya kira udah selesai. Sekarang bisa kita coba kita jalankan ya. Berarti kita coba kita ekspor dulu, jadikan Android APK. Oke, kita download ya. Download APK. Nah, download udah selesai.
Sekarang kita copy multimedia interaktif di HP saya. Oke, saya letakkan di uji coba. Oke, paste. Nah, sekarang kita coba kita jalankan ya. Baik, sekarang kita coba ya, kita jalankan. Oke, tadi saya copy di uji coba. Multimedia interaktifnya kita coba dulu. Oke, install. Baik, kalau sudah kita buka dulu aplikasinya ya, kita jalankan, kita coba. Oke, ini yang dulu pertama kali tutorialnya. Nah, karakteristik objek 3 dimensi. Oke, kita klik mulai. Objek 3 dimensi kemudian dalam ilmu komputer kita klik adalah coba evaluasi ya. Nah, ini nomor 1 jawabannya adalah tag, nomor 2 face, nomor 3 tag. Nah, kemudian A. Oke, segitiga koordinat. Nah, skornya 40. Oke, saya kira itu dulu ya materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.